Jangan. Saya minta baik-baik. Kak. Saya minta baik-baik. Taruh sini, Kak. Tolong lepas. Ngeri. Iya, nggak ada penyerangan lagi. Kalian dua. Mau nggak jadi orang taruhan? Barang taruhan apa Kamu ya? pikir kita apaan, Mas? Jangan gitu dong. Ya mau nggak? Enggak lah, nggak mungkin lah, nggak mau lah. Mana ada perempuan yang mau jadi barang taruhan gitu loh. Jangan sok-sok gitu deh. Ya kamu mau ngapain pakai pelet-pelet segala macam jadi taruhan Ya itu segala cara gue macam. cari duit gimana? Nyari duitnya usaha dong, nyari jangan duit usaha. begitu. Itu usaha gue. Ngapain usaha kayak gitu ya ampun, hidupnya juga jadi nggak tenang kan? Gak tenang-tenang gimana? Mau nggak? Itu harus dimatiin tuh bener. Mereka udah bilang nggak mau, udah Nggak dijawab kan ya. mau lah, Udah mana ada dijawab. sih perempuan yang mau gitu. Sok-sok nggak mau lagi. Mau aja bilang ayo, saya Udah turutin. nggak ada yang mau, udah nggak ada yang mau. Ya, jangan udah mulai aneh. Selin tahu dia. Jangan malah bikin kesel orang. Dia kalau misalnya emang nggak mau lepas, ya udah mas. Ini disita ya. Ini disita. Ini karena membahayakan dan mengganggu orang. Silakan duduk. Duduk. Dah. Itu lepasnya dia, Roy. Tapi ini nggak apa-apa kan, Kak Roy? Jadi dia pengaruh sama makhluk lain. Saya minta tisu basah. Oh, ada. Sudah. Siapa yang dia omongin jangan Makasih. masukin hati ya. Bukan dia yang ngomong tadi. Jadi gara-gara makhluk itu jadi bikin emosi gitu ya. Iya dia emosi ya. Dan yang kalau saya tarik kesimpulannya, dia tuh memang gila perempuan. Oh. Nah, nggak tahu kenapa, saya nangkep bola matanya juga. Dan Ngelirik-liriknya itu dari kan? mata batin saya, iya dia ngelirik. Liriknya tahu tadi. Tuh, kayak lu kayak mohon maaf ya, Kayak lu nafsu gitu. dikiranya mirip sama perempuan-perempuan gitu loh. Kurang ajar kan? Bisa diambil Barang. Tahu kan? sama dia. Bisa saya bangunin, Roy. Tapi dia sadar nggak tuh? Bangunin aja. Mas Fajar. Tapi wajar loh, gue kalau misalnya gue perempuan, gue dikituin tuh kesannya. Mas Fajar. Lu gila, lu murahan. Mas Fajar. Nganggep gue. Iyalah, ngeremehin banget. Udah ya, saya denger ya. Ya udah, bawa keluar deh tolong, Bang Oji. Bawa Ikut keluar. ya, ikut keluar ya. Ikut keluar. It's over. Gimana, Roy? Kesimpulan saya adalah Fajar bermata genit dan suka ilmu. Itu ada pelet ya kan? Iya, pelet dan jimatnya. Pelet itu udah nggak bisa dipisahin sama nafsu. Jadi peletin aja nih si Kiki. Karena nafsu akhirnya pakai pelet. Tapi sekarang ya saya kasih tahu, zamannya pelet sekarang tuh bisa ngambil dari handphone loh. Maksudnya? Fotonya maksudnya. Fotonya kan di print. Udah gitu ngambil makanya. Dari foto Tapi kalau sosmed misalnya- juga bisa kan. Kalau nggak kenal, itu Bisa jadi, tetap- bisa dikejar hati-hati kalau Iya, selfie gitu. berarti. Nah, plus aku mau kasih pesan nih juga buat pemirsa di rumah juga ya mungkin ya. Nggak perlu share location. Nah, itu Di mana setiap kali kamu berada. Nggak boleh terlalu detail share location. Di luar sana banyak orang yang orang yang psycho, berkupluk hitam dan kayak mengejar perempuan-perempuan yang lokasinya nearby gitu loh. oh yang Di sekitar dia. kita lagi di sekitar sini kita. ditaruh lokasi. Itu juga bahaya karena itu akan menyebabkan perkosaan dan segala macam. Do not share kalau locationnya ada di mana dan di mana. Kalau misalnya untuk foto udah Masukin aja. masukin aja. Nggak usah perlu pakai Tapi detail nggak perlu location apa gitu. Locationnya tulis ini. Itu
sering banget ya kayak gitu. Sering Iya. gitu. Aduh, jangan Makanya deh. hati-hati, yang jelas sih bukan salah satu, tapi yang paling utama untuk melindungi dari hal seperti itu adalah deketin diri ke Tuhan. Iya. Iya sih. Terserah aja, doa. Serem loh. Oh, baik-baik aja ya. Ya, biasa juga. Sesekali pinjamlah hati orang yang kamu sakiti, agar kamu dapat merasakan sakitnya disakiti. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjadi pengikut setan untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lukman. Silakan Mas. Kaki. Silakan. Selamat malam. Malam. Selamat malam Mas Lukman. Selamat malam. Apa yang mau Mas Lukman ceritakan? Yang saya ceritakan dulu saya mempunyai pengalaman dari hasil perjalanan hidup saya, yaitu bertapa di dalam gua, berendam diri di muara-muara sungai. Karena dulu tujuan saya adalah di saat melakukan ritual-ritual tersebut, banyak hal-hal yang membuat diri saya itu merasa aneh dan sering timbul kekuatan-kekuatan yang muncul dalam diri saya pribadi. Jadi sebenarnya tujuan pertama kali melakukan ritual-ritual itu untuk mendapatkan kekuatan, kesaktian seperti itu. Betul, betul sekali. Terus setelah melakukan segala macam ritual, emang dapat apa yang diinginkan? Betul. Betul, apa yang saya harapkan dari yang saya ritual tersebut, banyak hal yang saya dapat. Seperti apa? Di antaranya adalah ilmu kebal. Dari senjata tajam, Senjata tajam, api, senjata senjata tumpul, api, semua nggak berasa. semuanya tidak berasa. Oke, ilmu kebal itu untuk jaga diri atau untuk apa sebenarnya? Yang pertama adalah untuk jaga diri secara fisik. Lalu, Ya, yang kedua secara batinia menjaga diri kita dari serangan-serangan goib seperti santet, sihir, tenung, guna-guna, gendam, hipnotis, dan lain-lain sebagainya. dan sudah terbukti ada yang Dan melakukan itu itu tapi nggak kena. sudah terbukti Nggak kena. dan Oke. tidak kena. Tujuan Mas Lukman datang ke sini untuk apa sebenarnya? Ya, yang pertama, yang tadi ya saya ceritakan, yang pertama itu ya seperti itu. Yang kedua, di dalam perjalanan saya itu pernah saya melakukan dari hasil pertapan-pertapan tersebut, saya melakukan suatu pengobatan. Ya, pengobatan tersebut yang niatnya awalnya baik, tapi berujung maut. Gimana tuh? Pada saat saya mengobati si pasien dengan cara-cara ritual yang sangat-sangat disayangkan, pasien tersebut akhirnya tidak bisa tertolong dari ulah acara ritual-ritual yang saya lakukan. Jadi dengan kata lain, Mas Lukman ini menjalankan profesi sebagai seorang dukun. Betul, betul. Oke. Baik, sudah lama itu. Ya, cukup lama, cukup lama. Lalu untuk apa Mas Lukman datang ke sini? Ya, saya menceritakan bahwa perjalanan hidup saya ini jangan ditiru. Setidaknya perjalanan ritual saya yang saya jalankan, yang saya alami sampai saat ini, jangan sampai ditiru di kalangan-kalangan orang yang haus dengan keilmuan yang sifatnya gaib tersebut. Karena yang saya rasakan dan selama saya berjalankan ya bisikan-bisikan ataupun rongrongan-rongrongan bahasa-bahasa yang di luar nalar manusia itu selalu mengganggu dalam pikiran saya pribadi. Jadi malah nggak tenang juga hidupnya. Oh Iya. gitu ya? Soalnya Iya. aku ada uak aku, kakaknya bokap, itu yang udah pernah sama kayak yang AA lakuin gitu kan. Jadi udah di goa segala macem. Terus dia sih nggak kebal, cuman dia tuh kayak Punya kesaktian lah, punya kemampuan.
dia terlalu menghayal tinggi gitu, misalnya bakal dapat uang apa gitu Bener loh. nggak tapi? Tapi kenyataannya malah enggak gitu. Dan aku dia aneh gitu, kok tuh terlalu percaya sama gituan sih. Terus sekarang jadi baik-baik Sampai aja? sekarang udah lama, dari aku masih SD sampai aku gede. Sekarang nih masih tetap percaya yang kayak gitu, masih. Kakaknya bokap. Kalau bapaknya masih sampai sekarang? Sampai Itu udah lama nggak? sekarang sudah lama sekali, tapi Kan? sekarang sudah mulai berhenti dalam artian Bagus sih. ya secara batiniah ya hati kecil itu tetap berteriak ingin melepaskan hal semacam ini, tapi susahnya luar biasa. Iya kan, pantesan soalnya kakek bokap juga susah. Nggak bisa Terus lepas emang ya? hayalannya terlalu tinggi ya, kayak misalnya pengen ngedapetin uang ini, ngedapetin uang itu. Ada keinginan ini itu yang aneh-aneh gitu. Nah, saya mau tanya, itu kan ada keinginan untuk melepas semuanya. Tadi Mas Lukman bilang hidupnya tidak tenang. Betul. Gangguannya seperti apa sih yang bikin gak tenang? Gangguan itu bayangan-bayangan, terutama di saat kadang di saat kita duduk termenung sendiri, tidak ada teman yang menemani itu, yang namanya suara yang menakutkan ataupun bahasa-bahasa yang selalu merongrong hati saya pribadi untuk melakukan sesuatu hal yang kadang melakukan sesuatu hal tersebut ini udah di luar batas kemanusiaan. Salah satu contoh adalah coba kamu santet orang itu. Coba kamu lukai orang gitu. Pernah diikuti nggak bisa kan itu? Hal semacam itu sering sekali diikuti. Jadi dengan kata lain Iya. Mas juga pernah mengirim santet ke orang? Ya, Tanpa sebab apapun? pernah. Ya, kadang tanpa sebab apapun, ya kadang namanya sifatnya manusia di saat terpaksa hatinya ataupun terluka hatinya sedikit itu mudah emosional yang tinggi. Jadi emosional karena merasa punya ilmu, punya kemampuan, akhirnya langsung menyerang secara gaib. Susah Baik. tapi hilangnya ya. Mas Lukman, mudah-mudahan malam hari ini belum terlambat untuk menghilangkan semuanya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lukman terlahir dengan tanggal lahir 5 Oktober 1986 dan nomor rumah 17. Sosok yang misterius dan menyukai kesendirian. Saya melihat banyak sekali hal aneh yang disembunyikan olehnya. Saya merasakan ada aura yang sangat buruk dan jahat di dalam tubuhnya. Saya melihat adanya sahabat yang selalu melindunginya. Sahabat inilah yang selalu ngontrol Lukman untuk melakukan hal yang tidak wajar. Ia adalah sosok gaib yang terus bersama Lukman. Saya melihat sosok Lukman bersama arwah-arwah gentayangan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya konfirmasi namanya dulu ya. Betul Lukman, Pak Lukman dengan tanggal lahir 5/10/1986 dan nomor rumah 17. Betul sekali. Tunggu deh. Ini saya punya vision aneh. Kenapa ya? Kamu 86, tapi mukanya kayak umur 40. It doesn't make sense to me. Iya, Baru aku mau 86 itu berarti 32, 33. 33. Kamu sering bilang katanya kalau orang udah punya banyak ilmu seperti ini bisa kelihatan lebih tua dari umurnya ya, Roy?